Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Ramadan. Saya mewakili kelompok Jawa Timur kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan website dari kelompok kami. Tapi sebelum masuk ke websitenya, saya akan menjelaskan detail website yang kami buat. Website kami sendiri ini terdiri dari dua situs. Situs yang pertama itu semacam landing page yang dibuat dengan HTML, CSS, JavaScript yang isinya merupakan ringkasan dari website utamanya. Dan yang satunya lagi adalah situs atau website utamanya itu sendiri yang dibuat dengan Google Sites. Nah, untuk mengakses websitenya kita bisa menggunakan link berikut ini. Kita copy dan buka di browser. Dengan link ini kita akan diarahkan dulu pada website landing page-nya. Nah, tujuan website landing page ini sebagai ringkasan, karena tidak semua orang suka dengan website yang kompleks. Jadi kami membuat website sendiri yang berisi ringkasan yang berjenis single web page, sehingga memudahkan para pembaca untuk mendapatkan kesimpulannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, situs pertama ini berisi ringkasan dari situs web utamanya. Pertama, pada bagian perekonomian, di sini dijelaskan pengertian singkat tentang pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Pada bagian ini dijelaskan seperti kondisi ekonomi Jawa Timur triwulan 2 2020, terus ada IHK dan inflasi, serta APBD Jatim. Selanjutnya ada juga masalah-masalah perekonomian Jatim. Masalah-masalah yang dibahas pada bagian ini adalah meliputi ketenaga kerjaan dan pengangguran, serta kemiskinan dan ketimpangan yang merupakan masalah utama yang selalu dihadapi seluruh daerah maupun negara. Pada bagian selanjutnya, yaitu bagian analisis dan visualisasi, ini merupakan preview dari hasil visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Nah, penjelasan di atas tadi yang di tab perekonomian itu merupakan penjelasan dari dashboard ini. Di sini ada data PDRB Jatim yang isinya pertumbuhan ekonomi dan PDRB Jatim triwulan 2 2020. Terus ada IHK dan inflasi, ada anggaran pendapatan Jatim, anggaran belanja Jatim, ketenaga kerjaan Jatim, dan rasio Gini. Nah, rasio Gini ini membahas tentang ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Timur. Terus untuk lebih lengkapnya mengenai analisis dan visualisasi ini bisa beralih pada halaman website utama. Nah, untuk beralih ke halaman website utama, kita bisa klik tombol selengkapnya. Tapi sebelum masuk ke website utamanya, saya akan menjelaskan terlebih dulu jika visualisasi ini menggunakan data-data yang kami dapatkan dari situs atau sumber resmi seperti BI, BPS Jatim, dan Bapeta Jatim. Dan mungkin cuman itu yang ada di landing page ini. Selanjutnya mari kita beralih pada halaman Google Sites atau website utamanya. Bisa dengan mengklik tulisan ini, atau bisa juga dengan tombol di bagian analisis dan visualisasi tadi. Nah, setelah masuk ke website utamanya, pada bagian home ini berisi profil Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang termasuk dalam 6 provinsi yang memiliki wilayah terluas di Indonesia dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Provinsi ini memiliki luas sekitar 47.922 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 39.886.000 jiwa, data dari BPS. Dalam ekonomi nasional, Provinsi Jatim menyumbangkan hampir 15% produk domestik bruto nasional, terbesar kedua setelah DKI Jakarta, dengan sektor unggulannya seperti industri, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian. Next, pada bagian PDRB ini disajikan visualisasi dan analisis tentang pertumbuhan ekonomi dan PDRB Jatim
Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan 2 2020 ini terkontraksi hingga 5,90% atau turun sampai negatif 5,90%. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam rangka memutus persebaran COVID-19 seperti PSBB, sehingga aktivitas ekonomi juga terbatas dan berdampak pada kegiatan ekonomi yang menurun, serta pertumbuhan ekonomi pun juga ikut mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga dapat dilihat dari PDRB. Pada triwulan 2 2020, PDRB Jatim mengalami penurunan dibanding triwulan 1 2020. PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 551,31 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 386,36 triliun. Selanjutnya tentang IHK dan inflasi di Jatim. Pada tahun 2020, khususnya pada triwulan 1, IHK mengalami penurunan dari 136,65 menjadi 104,0. Namun, pada triwulan 2 ini, IHK kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada tingkat inflasi di Jatim pada triwulan 2 2020 ini mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Dan pada tingkat inflasi kabupaten atau kota di Jatim, Kota Malang merupakan kota yang memiliki tingkat inflasi terkecil dari kota atau kabupaten di Jatim lainnya. Selanjutnya bagian APBD. Jadi APBD merupakan anggaran keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Untuk melihat tentang APBD bisa dengan klik tombol ini. Pada anggaran pendapatan Jatim pada tahun 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada sisi PAD atau pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Sementara itu realisasinya sampai dengan triwulan 2 2020 ini sudah mencapai 12,4 triliun. Begitu pula pada anggaran belanja pemerintah Jatim juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan realisasinya yang sudah mencapai 30,89% dari anggaran. Untuk yang selanjutnya bagian masalah ekonomi. Yang terakhir ini pada masalah ekonomi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, masalah ekonomi yang akan dibahas adalah ketenagakerjaan yang membahas tentang angkatan kerja dan pengangguran serta masalah kemiskinan dan ketimpangan. Di sini disajikan diagram yang berisi data kemiskinan. Dapat dilihat garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sehingga berpengaruh pada tingkat atau jumlah penduduk miskin yang juga akan berkurang. Untuk beralih pada analisis tentang pengangguran bisa dengan klik ini. Selanjutnya di ketenagakerjaan, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja tenaga kerja Jatim selalu mengalami pembaikan atau peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja yang selalu mengalami peningkatan yang diikuti dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga meningkat dan dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Yang terakhir bagian rasio Gini. Pada bagian ini dijelaskan tentang ketimpangan. Dari data tersebut pada indeks kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di desa lebih besar daripada kota, sehingga jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan perkotaan, dan tingkat keragaman pengeluaran antar penduduk miskin pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sementara itu pada rasio Gini dapat disimpulkan jika ketimpangan pendapatan di desa sedikit lebih besar ketimbang di kota. Hal ini dapat dilihat dari indeks Gini yang semakin mendekati 1, yang mana maka akan semakin sempurna tingkat ketimpangan pendapatannya. Jadi seperti itu presentasi dari website kelompok Jatim kelas A yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.